Kamu kan suka seni. Ya. Nah, kalau lukisan kamu suka nggak? Wah, ini kalau seni yang bernilai tinggi gitu ya, apapun bentuknya aku suka, terlebih lagi lukisan gitu. Memangnya kenapa? Berarti kamu hafal dong ya nama-nama sejumlah pelukis yang terkenal. Ada sih beberapa ya, seperti misalnya Avandi, seperti Basuki Abdullah, seperti itu. Tapi itu kan cowok-cowok. Ini ada nih Riz, pelukis cewek asal Bali namanya Niwayan. Nah, dia ini punya cara keren kalau lagi cari inspirasi, Riz. Ya biasanya kan kalau pelukis gitu ya, seniman tuh kalau ingin mencari inspirasi perginya tuh ke mana ya, paling meditasi gitu kan, atau menyendiri, Iya, seperti nah itu kan. kalau ini beda, Riz. Justru dia mencari inspirasi dengan mendatangi daerah, terutama daerah terpencil atau daerah pedalaman. Wow, ini seperti aku juga ya, kalau misalnya aku mencari inspirasi itu ke daerah-daerah juga. Oh gitu, cari kembang desa mungkin? Bukan, Oh, ke daerah hati yang paling dalam. Daerah-daerah hati yang paling dalam, ampun deh. Bahaya nih Aris ya. Aduh, kayaknya harus diperjelas nih ya. Iya. Untuk lebih jelasnya ya udah liputan berikut ini yang sekaligus menutup jumpa kita di Net 5. Anda juga punya informasi menarik tentang apa saja, bisa juga berbagi. Salah satunya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhirnya saya Rahma Hayuning dia. Dan saya Aris Sanjaya, selamat pagi dan tetap menebar inspirasi. Seni lukis masih didominasi kaum pria. Padahal kaum wanita pun tidak kalah hebat dalam urusan menyapu kuas di atas kanvas. Ini dibuktikan oleh Niwayan Handoko. Karyanya sudah banyak dipamerkan di dalam negeri hingga mancanegara. Pelukis yang akrab dipanggil Niwayan ini mendapat inspirasi melukis dari potret kehidupan sehari-hari. Inspirasi terbesar inilah yang kemudian diekspresikannya ke dalam kanvas. Dari kecil tuh aku udah suka gambar, udah suka coret-coret. Kemudian saya memilih untuk melukis, walaupun dari awalnya tuh nggak pakai guru, gurunya cuman kita browsing-browsing lihat. Kemudian saya coba warna-warna karena saya mencoba kepingin melukis di kanvas. Kemudian saya pakai watercolor catnya, ternyata nggak bisa dan pecah, dan dari situ saya mulai menggali sendiri apa semua eksperimen-eksperimen di situ. Niwayan tidak pernah mengklasifikasikan karya lukisannya ke dalam aliran tertentu. Baginya, ekspresionisme, kubisme, realisme hanyalah ekspresi dalam menyapu kuas di atas kanvas. Selain pelukis, Niwayan juga pengusaha galangan kapal. Usaha keluarga inilah yang membawanya hijrah ke Pulau Madura, Jawa Timur. Baginya, jauh dari hingar-bingar kota metropolitan, justru menajamkan instingnya dalam berkesenian. Untuk membatasi diri dalam satu aliran, kayaknya enggak. Karena saya udah berani bilang saya seorang pelukis, otomatis saya harus tahu untuk semua alirannya kayak gitu. Tapi nanti berhenti di mananya, itu tergantung moodnya hari itu. Kira-kira hari ini kepengen saya ngelukis realis, ya saya lukis realis. Niwayan berusaha total untuk menghasilkan karya terbaik. Bahkan, ia tak tanggung-tanggung berpetualang mencari inspirasi kreatifnya. Tak peduli tempat terpencil sekalipun, pasti dijelajahinya. Dan petualangan demi petualangan kembali dimulai. Di kawasan pedalaman suku Baduy Kanekes, Lebak, Banten ini misalnya, tempat ini menjadi objek utama lukisannya. Selain itu, kehidupan suku Baduy yang kuat dalam mempertahankan tradisi, hidup dalam kesederhanaan, dan menyatu dengan alam menjadi alasan Niwayan rela menyusuri hutan dan perbukitan di wilayah Kanekes demi memuaskan hasrat kreatifnya. Melukis on the spot itu memang yang terbaik. Itu yang paling bagus adalah kita live. Dan pada saat saya ke sana, saya amazed juga dengan kehidupan mereka bisa dengan sangat sederhana dan warna yang buat saya monoton, tetapi itu adalah satu pengalaman yang asik banget.
Niwayan sadar sosoknya bisa bermanfaat untuk orang lain. Suku Baduy baginya tidak hanya sebagai objek lukisan, tapi juga sebagai subjek yang mempunyai banyak dimensi. Objek lukisan itu bisa disentuh melalui cinta dan kepedulian. Dadi, Sarhani, dan Sarmali sangat senang. Seumur hidup baru pertama kali mereka bertiga menggoreskan kuas di atas kanvas. Anak-anak suku Baduy ini sangat antusias diajari melukis. Aktivitas yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Hasilnya, lukisan mereka tak kalah kreatif dengan anak-anak di tempat lainnya. Melukis bagi Niwayan tidak hanya sekedar menyapu kuas di atas kanvas. Dengan cara inilah Niwayan masuk ke dalam objek lukisannya. Berbagi ilmu melukis dengan anak-anak suku Baduy. Cara ini juga ia lakukan di tempat-tempat lain. Cara ini diyakininya mampu membuatnya menjiwai kenyataan sekaligus berbagi kepedulian. Mereka itu sangat-sangat haus akan pendidikan, tapi kultur mereka yang membatasi, mereka nggak boleh sekolah. Dan mereka tuh cuma punya warna yang terbatas kan. Dia cuma putih sama hitam terus biru. Tapi ketika saya bawa warna-warna lain, mereka nggak pilih warna yang mereka punya lagi. Anak-anak itu cerdas banget dan sangat cepet nangkepnya. Niwayan kerap mengabadikan potret kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar hayalan, tema kemanusiaan dan religius sering terinspirasi dari petualangan kreatifnya. Tak heran jika kini karyanya yang berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah diburu para kolektor lukisan papan atas. Jesse Quantero salah satunya. CEO salah satu hotel ternama di Jakarta ini mengoleksi sejumlah lukisan Niwayan. Lukisan karya Niwayan ini ia pajang di rumah dan kantornya. Lukisan-lukisan Niwayan yang ia miliki harganya mulai dari 45 juta rupiah. Pertama saya terpesona karena melihat bahwa lukisannya itu penuh dengan sukacita. Ya, anak-anak sedang berdoa, berkumpul ya. Dan warnanya terutama tuh ceria. Itu sangat-sangat menarik. Meski namanya kini dikenal sebagai pelukis besar Indonesia, Niwayan masih tak mau berpuas diri. Ia terus mempertahankan prinsipnya. Goresan Jadi dampak buat sekitar kita, orang-orang juga kepingin belajar atau melihat bahwa kita punya kegiatan, itu juga lebih bagus. Saya rindu untuk edukasi itu masuk di dalam setiap pedalaman, di dalam setiap itu Indonesia, karena Indonesia benar-benar bukan orang bodoh. Melalui lukisan, Niwayan mencoba memaknai kehidupan sesungguhnya agar manusia selalu peduli sesama.